Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bagas Zain Hananto Utomo dari Prodi D3 Teknologi Hasil Pertanian. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu karbohidrat. Oke, karbohidrat tersendiri yang perlu saya jelaskan dulu yaitu ada dua jenis. Yaitu yang pertama ada sederhana, yang kedua itu kompleks. Kedua jenis karbohidrat ini memiliki perbedaan dalam struktur kimiawinya. Secara umum, karbohidrat sederhana hanya mengandung gula dasar yang mudah dicerna dan diserap oleh tubuh. Sementara, karbohidrat kompleks memiliki rantai gula yang lebih panjang, sehingga membutuhkan waktu cukup lama untuk mencerna dan menyerap karbohidrat jenis ini. Sumber karbohidrat alami yang mudah ditemukan, yaitu dalam bentuk padi-padian, biji-bijian, kacang-kacangan, buah-buahan, sayuran, dan susu. Oke, karbohidrat sendiri merupakan senyawa yang penting bagi tubuh sebagai sumber energi, lalu merupakan senyawa derivat dari aldehida atau keton. Karbohidrat tersendiri terdiri dari gugusan senyawa karbon dan OH, sehingga dinamakan sebagai senyawa karbohidrat. Rumus empiris dari senyawa karbohidrat tersendiri yaitu CnH2ON. Karbohidrat memiliki tiga jenis. Yang pertama ada pati, lalu kedua ada serat, yang ketiga yaitu gula. Oke, kita bahas yang pertama yaitu pati. Pati adalah karbohidrat yang terdapat pada makanan yang berasal dari tanaman. Contohnya itu seperti pada biji-bijian, sayuran, dan kacang-kacangan. Makanan bertepung seperti pasta dan roti juga termasuk pati. Kemudian yang kedua yaitu serat. Serat juga dapat ditemukan pada makanan yang berasal dari tanaman, roti gandum, kacang-kacangan, dan sebagian sayuran yang dimakan bersama kulitnya adalah sumber serat yang baik. Lalu yang ketiga yaitu gula. Tidak semua karbohidrat adalah gula, tetapi semua gula adalah karbohidrat. Gula bisa dapat secara alami dari berbagai macam makanan. Gula yang terdapat pada buah disebut fruktosa, gula pada susu disebut laktosa, dan gula pasir disebut sukrosa. Pada proses pembuatan kue, coklat, dan permen, biasanya ditambahkan sukrosa sebagai pemanis. Oke, kemudian yaitu ada golongan-golongan dari karbohidrat tersendiri ada tiga, yaitu yang pertama monosakarida. Monosakarida merupakan karbohidrat yang sederhana, dalam arti molekulnya hanya terdiri atas beberapa atom karbon saja, dan tidak dapat diuraikan dengan cara hidrolisis dalam kondisi lunak menjadi karbohidrat yang lain. Untuk contohnya tersendiri dari monosakarida yaitu yang pertama ada glukosa, lalu galaktosa, fruktosa, manosa, ribosa, silosa, dan arabinosa. Oke, selanjutnya yaitu polisakarida. Pada umumnya, polisakarida itu mempunyai molekul besar dan lebih kompleks daripada mono dan oligosakarida. Molekul polisakarida terdiri atas banyak molekul monosakarida. Polisakarida yang terdiri atas satu macam monosakarida saja disebut homopolisakarida, sedangkan yang mengandung senyawa lain disebut heteropolisakarida. Umumnya polisakarida berupa senyawa berwarna putih dan tidak membentuk kristal, tidak mempunyai rasa manis dan tidak mempunyai sifat mereduksi. Kemudian untuk contoh dari polisakarida yaitu ada amilum, kemudian glikogen, lalu ada dextrin, dan selulosa. Selanjutnya yaitu oligosakarida. Oligosakarida merupakan senyawa yang terdiri atas gabungan dari beberapa molekul monosakarida. Dua molekul monosakarida yang berikatan satu dengan yang lain membentuk satu molekul oligosakarida. Oligosakarida yang lain adalah trisakarida, yaitu terdiri atas tiga molekul monosakarida, dan tetrasakarida yang terbentuk dari 4 molekul monosakarida. Oligosakarida juga biasa disebut dengan disakarida.
Kemudian untuk contoh dari oligosakarida atau disakarida yaitu ada rafinosa, stakiosa, sukrosa atau sakarosa, kemudian laktosa, ya, dan maltosa. Oke, sifat-sifat dari karbohidrat itu kalau menurut dari Pujiadi itu ada yang pertama yaitu daya mereduksi. Bila monosakarida seperti glukosan dan fruktosa ditambah ke dalam larutan Loaf maupun Benedict, maka akan timbul endapan warna merah bata. Sedangkan sakarosa tidak dapat menyebabkan perubahan warna. Perbedaan ini disebabkan pada monosakarida terdapat gugus karbonil yang reduktif, sedangkan pada sakarosa tidak. Gugus reduktif pada sakarosa terdapat pada atom C nomor 1 pada glukosa, sedangkan pada fruktosa pada atom C nomor 2. Jika atom-atom tersebut saling mengikat, maka daya reduksinya akan hilang, seperti apa yang terjadi pada sakarosa. Kemudian sifat yang kedua yaitu ada pengaruh asam. Monosakarida stabil terhadap asam mineral encer dan panas. Asam yang pekat akan menyebabkan dehidrasi menjadi furfural, yaitu suatu turunan aldehid. Kemudian yang tiga yaitu pengaruh alkali. Larutan basa encer pada suhu kamar akan mengubah sakarida. Perubahan ini terjadi pada atom C anomerik dan atom C tetangganya tanpa mempengaruhi atom-atom C lainnya. Jika deglukosa dituangi larutan basa encer, maka sakarida itu akan berubah menjadi campuran, menjadi deglukosa, demanosa, dan defruktosa. Perubahan menjadi senyawaan tersebut melalui bentuk-bentuk enediolnya. Bila mana basa yang digunakan berkadar tinggi, maka akan terjadi fragmentasi atau polimerisasi, sehingga monosakarida akan mudah mengalami dekomposisi dan menghasilkan pencoklatan non-enzimatis bila dipanaskan dalam suasana basah. Tetapi pada disakarida, dalam suasana sedikit basah akan lebih stabil terhadap reaksi hidrolisis. Manfaat dari karbohidrat tersendiri yaitu bagi tubuh tentunya banyak sekali. Dengan mengkonsumsi makanan yang mengandung karbohidrat, maka tubuh akan memperoleh energi yang maksimal untuk menjalankan aktivitas yang padat. Adapun tiga fungsi utama dari karbohidrat, yakni sebagai sumber energi, menjaga cadangan energi, serta pembentuk protein dan lemak dalam tubuh. Sebagai sumber energi, pada setiap 1 gram karbohidrat bisa menghasilkan 4 kilokalori. Manfaat karbohidrat lainnya adalah membantu metabolisme lemak dan protein. Hal tersebut dapat membantu mencegah terjadinya ketosis atau asidosis yang dapat merugikan tubuh dan pemecahan protein yang berlebihan. Beberapa jenis karbohidrat memiliki fungsi khusus dalam tubuh, seperti laktosa, yang membantu penyerapan kalsium dan ribosa yang merupakan komponen penting dalam asam nukleat. Ada juga beberapa golongan karbohidrat yang tidak dapat dicerna, tapi mengandung serat yang sangat berguna untuk pencernaan dan memperlancar buang air besar. Meski memiliki manfaat yang cukup banyak, disarankan untuk mengkonsumsi karbohidrat secukupnya dan tidak berlebihan. Kekurangan karbohidrat dapat menyebabkan kekurangan gizi. Tubuh menjadi lemah, lesu, dan tidak berenergi. Jika kekurangan karbohidrat tersebut terus berlanjut, maka dapat menimbulkan penyakit marasmus atau gangguan gizi. Sementara kelebihan karbohidrat juga tidak baik karena bisa menyebabkan penyakit diabetes. Oke, berbagai jenis makanan sumber karbohidrat. Yang pertama itu ada beras merah. Kandungan tinggi seratnya yang membuat nasi merah dianggap sebagai sumber karbohidrat yang baik dan sehat. Nasi merah juga mengandung magnesium, zat besi, vitamin B, vitamin B2, vitamin B3, dan vitamin B6. Lalu yang kedua ada kentang rebus. Kandungan pati pada kentang rebus yang tinggi menyebabkan makanan ini menimbulkan rasa kenyang dan juga menghasilkan kalori yang cukup besar. Oleh karena itu tak heran jika sebagian orang dapat menahan lapar hingga siang hanya dengan sarapan kentang. Lalu yang ketiga yaitu ada ubi jalar. Ubi jalar adalah sumber karbohidrat yang sehat untuk penderita sakit mah, diabetes, masalah berat badan, dan radang sendi.
Nutrisi yang terkandung di dalamnya adalah serat, mangan, tembaga, potasium, zat besi, vitamin A, vitamin C, dan vitamin B6. Ubi jalar juga kaya akan beta-karoten yang merupakan antioksidan yang banyak ditemukan pada sayuran berdaun hijau. Lalu yang keempat yaitu sagu. Sagu menjadi makanan pokok bagi penduduk di daerah Maluku atau Papua. Bentuknya seperti bubuk, yang kemudian diolah menjadi makanan pokok dari masyarakat Maluku dan Papua. Kemudian yang kelima yaitu singkong. Singkong juga menjadi salah satu makanan pokok di Indonesia. Akar tanaman ini dapat menjadi makanan yang mengenyangkan. Biasanya disajikan dengan dibuat menjadi tiwul, digoreng atau direbus. Kemudian yang keenam yaitu biji gandum. Mengkonsumsi gandum utuh membuat perut terasa kenyang lebih lama dan bisa meningkatkan metabolisme, karena tubuh memerlukan banyak tenaga untuk memprosesnya. Biji gandum bisa dikonsumsi dalam bentuk barley, beras merah, atau beras coklat. Kemudian yang tujuh yaitu jagung. Jagung memiliki kandungan asam folat dan serat yang baik untuk tubuh. Pada daerah-daerah tertentu, jagung dibuat menjadi nasi jagung. Kemudian yang terakhir yaitu kacang-kacangan. Kacang-kacangan seperti kacang merah, kacang hijau, buncis, kacang panjang, kedelai, dan polong mengenyangkan perut dengan segera, tapi bisa bertahan dalam waktu lama. Kacang dan polong kaya akan folik acid, serat, vitamin, protein, juga karbohidrat kompleks. Akibat kekurangan karbohidrat bisa menyebabkan bahaya seperti penyakit Maramus. Penyakit Maramus sendiri yaitu bahaya kekurangan karbohidrat yang parah, khusus tipe Maramus. Anak penderita marasmus terlihat kurus kering dan berat badannya bisa turun 80% lebih rendah dibandingkan berat badan rata-rata anak dengan tinggi badan yang sama. Tingkat kejadian marasmus lebih tinggi pada anak umur di bawah 1 tahun. Penyakit kekurangan karbohidrat marasmus ini adalah gangguan gizi karena kekurangan karbohidrat. Gejala yang timbul diantaranya muka seperti orang tua atau berkerut, tidak terlihat lemak dan otot di bawah kulit, seperti kelihatan tulang di bawah kulit gitu. Kemudian rambut mudah patah dan kemerahan, gangguan kulit, gangguan pencernaan, pembesaran hati, dan sebagainya. Kemudian bila kita kelebihan karbohidrat, kita bisa mengidap penyakit diabetes mellitus dan obesitas. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada salahnya saya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.